Di balik keraton tua Mataram Islam, tersimpan kisah tentang emas Nusantara yang melegenda. Fakta sejarah atau sekadar mitos zaman, simak hingga akhir kisahnya Krubia. Di tengah hamparan tanah Jawa yang subur, di mana awan berebut sinar mentari dan angin membawa bisik-bisik sejarah, berdirilah Mataram Islam. Seperti mahkota di atas kepala seorang raja, daerah ini dihiasi oleh gunung-gunung keramat dan sawah yang menghijau. Namun, di balik keindahan ini, terdapat kisah yang lebih dalam tentang emas Nusantara yang konon melimpah ruah, mampu memberi kehidupan kepada seluruh umat manusia. Kisah ini berawal pada akhir abad ke-16, ketika kerajaan Pajang mulai meredup. Intrik politik menjalar bagaikan kawat berduri, melemahkan sendi-sendi pemerintahan. Di tengah kegalauan ini, seorang pemuda bernama Panembahan Senopati, putra Ki Ageng Pemanahan, muncul bak pahlawan dari kisah legendaris. Dengan kecerdikan yang tiada tara dan keberanian yang menggelegak, Senopati mengumpulkan kekuatan dari berbagai kalangan, membangun Mataram sebagai kerajaan baru yang kelak menjadi legenda. Namun, tidak hanya dengan senjata dan strategi, Senopati mendapatkan legitimasi ilahi melalui laku tapa dan pertemuan spiritual dengan Ratu Kidul, penguasa Laut Selatan. Dikenal sebagai sosok yang penuh karisma dan misteri, dia mengubah Mataram menjadi wilayah yang makmur. Sawah yang luas membentang, lumbung padi berisi penuh, dan sungai yang mengalir membawa kehidupan. Mataram menjadi jantung pangan Jawa, sebuah tempat di mana rakyatnya hidup sejahtera. Masa kejayaan Mataram Islam mencapai puncaknya di bawah pemerintahan Sultan Agung Hanyokrokusumo. Dengan kepemimpinan yang kuat, Sultan Agung meluaskan wilayah kekuasaan dan mengukuhkan hukum dengan wibawa. Ia menyatukan Islam dan tradisi Jawa, melahirkan budaya luhur yang masih hidup hingga kini. Masjid didirikan megah, kalender Jawa Islam diciptakan, dan kesenian berkembang pesat, menciptakan identitas bangsa yang kaya. Di balik kemakmuran Mataram, tersembunyi mitos tentang emas yang hidup. Emas ini dikatakan tidak akan pernah habis selama raja memerintah dengan adil. Ia menjadi simbol keseimbangan, menjamin panen melimpah dan rakyat yang sejahtera. Namun di balik kejayaan, ada misteri yang menyelimuti. Di mana emas itu disimpan? Ada yang percaya bahwa ia terpendam di perut Gunung Merapi, dijaga oleh makhluk gaib serta kekuatan alam. Sementara yang lain bercerita tentang ruang bawah tanah rahasia di Keraton Lama. Namun seiring berjalannya waktu, persatuan mulai retak. Perselisihan internal dan ambisi pribadi membuka pintu bagi kekuatan asing. VOC Belanda masuk membawa adu domba dan perjanjian licik, dan saat persatuan hilang, kejayaan pun memudar. Rakyat mulai merasakan penderitaan, dan emas yang dahulu mengalirkan berkah, kini seakan menolak untuk memberkati yang tidak layak. Puncak keruntuhan terjadi pada tahun 1755 dengan perjanjian Giyanti, yang memecah Mataram menjadi Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. Keraton berpindah, kekuasaan melemah, dan Mataram Islam sebagai satu kesatuan resmi berakhir. Bersamaan dengan keruntuhan ini, emas legendaris seolah menghilang, ditelan bumi atau disembunyikan oleh sumpah para leluhur. Kini, apakah emas Mataram itu benar-benar ada? Ataukah ia hanya simbol dari kemakmuran dan kebijaksanaan yang pernah dimiliki bangsa ini? Mungkin, emas sejati Mataram adalah keadilan pemimpin, kesejahteraan rakyat, dan persatuan negeri yang pernah ada. Kisah ini, meski kini tinggal legenda, mengingatkan kita akan pentingnya persatuan dan keadilan. Jika emas itu ditemukan kembali, apakah manusia modern layak memilikinya? Sejarah dan mitos, biarlah berjalan berdampingan, mengajarkan kita pada nilai-nilai yang lebih dalam dari sekadar kilauan logam mulia. Lalu, apakah emas Keraton Mataram Islam itu benar-benar ada atau hanyalah mitos yang hidup dari zaman ke zaman? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menyusuri jejak sejarah bersama Portal Zaman.